akan dijawab oleh Dr. Ma. Saya akan bacakan pertanyaan dari Tridiana. Tanya, Dr. Hani, apakah nyeri karena kanker CA rekti stadium lanjut bisa berkurang dengan bekam? Satu pertanyaan langsung dijawab saja ya, biar waktunya mencukupi. Kepada Dr. Hani, monggo bisa dijawab. CA rekti artinya kanker di dalam anus. Maka saya menyarankan bekamnya 7 titik sunnah dulu. Kita itibak Rasul. Baru kemudian titiknya di sekitar rektum. Berarti adalah titik sakrum. Medisnya bahasa Arabnya maq'idah atau pinggul. Lalu ditambah titik us-us. Di mana titik us-us? Titik us-us adalah tulang ekor di antara dua pantat. Itu ada di antara lipatan itu namanya titik us-us. Di daerah situ pekan, nyeri, geli, tetapi manfaatnya insya Allah sangat. Baik, Bu Hani mungkin mau menambahkan, insya Allah sudah bisa dihidupkan mikrofonnya. Untuk teman-teman yang tidak berkepentingan, tolong tidak dihidupkan ini ya. Monggo Bu Hani. Baik, saya coba share screen supaya jelas ya. Nah, tentang CA rekti. CA rekti ini kalau tadi Ustadz Wahyu Widada sudah membantu, terima kasih. Ini sudah pernah diteliti nyeri kanker ya, cuman tidak dispesifikan ke CA rekti, tapi CA rekti tergolong dalam kanker. Ini diteliti pada orang 60 orang ya dengan nyeri kanker, tapi ini diberikan pemberian bekam kering. Lamanya berapa lama? 5 menit, kemudian diulang lagi selama 10-15 menit, jumlahnya sekali sehari selama 3 hari. Nah, ini dibandingkan dengan obat opioid, hasilnya bekam ini lebih baik dibanding sebelum intervensi sama setelah intervensi. Artinya bekam mempunyai efek baik. Nah, itu baru bekam kering. Padahal bekam basah disebutkan respon nyerinya lebih baik lagi dibanding bekam kering. Saya kira kalau pada CA rekti dengan keluhan nyeri bisa membaik dengan pemberian bekam, tapi harus diperhatikan kondisi pasien. Biasanya pasien dengan CA itu biasanya anemi, kurang darah gitu. Jadi kalau saran saya sebelum dibekam, kalau bisa periksa darah lengkap dulu, diperhatikan HB-nya. HB-nya baik, kondisi yang lain memungkinkan bisa dilakukan pembekaman. Selama tidak ada kontraindikasi bekam, bisa dilakukan. Itu untuk CA rekti. Ini sudah ada penelitian, bekam dilakukan pada kanker. Jadi sepanjang kondisinya memungkinkan, pasien kondisinya tidak lemah sekali, tidak ada anemi, silahkan dibekam. Saya kira bisa mengurangi nyerinya. Memang keluhan nyeri itu banyak dikeluhkan pasien dengan kanker, badannya sakit semua, biasanya demikian. Mungkin itu pertanyaan pertama, Ustadz. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua ini untuk Dr. Wahyudi Widada dari Dwi Kurnia Arti. Assalamualaikum Ustadz, saya dari Dwi Kurnia Arti dari Tangerang. Ingin mengutarakan pertanyaan, apakah alasan larangan makan sebelum bekam? Kemudian apabila larangan itu kita langgar, apakah berdampak besar bagi kesehatan kita? Sekalian menyambung Dr. Wahyudi, dua pertanyaan sekalian dari RM Syawal Abu. Untuk penderita kolesterol sebaiknya dibekam sebulan sekali atau 2 pekan sekali untuk hasil yang maksimal. Monggo, karena hampir beriringan pertanyaannya. Terima kasih. Untuk larangan bekam, ini larangan yang relatif karena berdasarkan pengalaman kalau orang perutnya kenyang tidak nyaman. Dan
Kalau orang habis makan, itu artinya kan memberi tugas sistem pencernaan liver untuk aktif bekerja. Sementara kalau orang dibekam, terjadi besar-besaran. Makanya kalau orang habis dibekam itu biasanya ngantuk, itu harus dituruti, dia harus tidur. Ini bukan efek obat tidur ya, tetapi tubuh minta waktu untuk fokus recovery. Karena itu ada ini, tapi tidak pernah ditulis. Kalau orang habis bekam sebaiknya tidak melakukan hubungan suami istri. Karena berbekam itu suatu proses yang memberatkan, yang berat, proses berat bagi tubuh, terjadi recovery. Nah, ketika akan melakukan bekam begitu, kalau perut kenyang, dikhawatirkan akan mengganggu pencernaannya. Kedua, untuk kolesterol, untuk bekamnya kapan waktunya, dosisnya bagaimana? Ini relatif ya. Kalau yang mendekati sunnah itu sebulan sekali. Tapi kalau alasan klinis 2 minggu sekali. Tetapi menurut saya yang paling penting adalah bagaimana kemauan untuk meminimalkan pemasukan makanan-makanan pensuplai kolesterol. Kemudian menghindari hal-hal yang bisa mengganggu metabolisme liver. Maaf, liver sebagai organ metabolisme, misalnya melek malam, makan malam, ini tidak baik. Sering orang mengeluh, saya sudah menghindari kolesterol tapi kok masih kolesterolnya tinggi. Suka melek malam? Iya. Kalau malam makan nasi goreng, selalu. Wais. Nah ini kan harus dibetulkan dulu. Saya kira itu, Damit. Baik. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari from Debbie Dani kepada Dr. Hani. Saya Debbie, mau bertanya kepada Bu Hani, tadi yang dibekam itu tikus ya? Hasilnya tikus lebih tahan nyeri dibanding yang tidak dibekam. Berapa lama waktu membekam tikusnya? Setelah berapa lama nyeri diukur? Berapa perbandingan waktu tahan lamanya? Jedanya berapa menit atau berapa jam? Monggo silakan. Baik, terima kasih. Mungkin juga saya share screen supaya lebih jelas. Bentar ya, Ustaz. Jadi ini saya kesulitan share screen, nggak apa-apa. Saya coba yang lain. Jadi tikus saya bekam sebanyak 6 kali, kemudian kenapa kok ketutup? 6 kali, setiap kalinya adalah 5 menit, kemudian 2 kali seminggu, gitu. Ada yang kurang mungkin? Yang dikurang apa? Tidak diberi lama waktu bekamnya 5 menit ya, 5 menit. Kemudian titik bekamnya saya 10 kali 10, harusnya torehan, tapi kulit tikus ternyata berat sehingga saya tidak menoreh. Saya menusuk gitu. Maunya sih menoreh tapi nggak bisa ditoreh, ternyata kulit tikus keras sekali. Jadi ini pakai kop yang 2 cm, tekanan negatifnya minus 200 mm Hg, 2-5 menit, stasioner, pada kulit yang intak. Jadi dicukur dulu bulu tikusnya, kemudian dilakukan di punggung kanan kiri bilateral, di vertebra lumbal 45. Ini kebetulan Dr. Imam sudah meneliti di titik ini dan kondisinya membaik, hasilnya bagus. Saya mengadopsi dari penelitian Dr. Imam, L4T5 minus 200 mm Hg. 25 menit ini saya mengambil juga sama dari Dr. Imam dan dari berbagai jurnal. Ada yang pakai 5 menit, ada 5-10 menit, ada 5-20 menit, saya mengambil yang 5 menit, menimbang bahwa tikus ini kecil ya, saya mengambil yang menitnya kecil gitu. Terus kemudian yang ditanya tadi cukup ya?
Bekam. Nggih, Cukup mungkin misal. itu. Nggih. Ini pertanyaan kepada Ustadz Wahyudi, Dr. Wahyudi Widada Ya, dari Afifa Rimawati. Untuk dokter berdua ternyata. Dokter dan Ustadz Wahyudi, kalau nyerinya semakin bertambah setelah dibekam, apa yang harus dilakukan? Siapa dulu yang mau menjawab? Monggo, siapa dulu? Dari Saya Jember. dulu boleh. Oh, Jember ya, monggo. Dari Jember baru ke Surabaya. Iya, boleh. ya, terima kasih. Jadi memang perlu untuk memformalkan bekam itu yang bagaimana? Tariannya itu seberapa? Dokter Imam Subadi sudah menemukan kekuatannya adalah negatif 200 mm Hg. Alhamdulillah itu sangat membantu. Kemudian saya tidak puas, saya membuat sendiri kop dengan lubang tambahan, saya hubungkan dengan pengukur. Jadi ketika saya membekam, saya konfirmasi kepada pasien, apa segini sakit? Sangat sakit, saya kurangi. Segini masih sakit, segini sakit. Jadi tidak selalu negatif 200. Negatif 200 setara dengan 2 tarian kop Kangju. Meskipun sebetulnya sama juga sih dengan samurai. Ternyata ada pasien-pasien yang memang karena dia mungkin mengalami febris, subfebris, ini pekan nyeri, ambang nyerinya menurun, menjadi negatif 200 atau 2 tarian, maka perlu dikurangi. Pernah saya diskusikan dengan Prof. Taat bahwa kalau bekam itu terlalu kuat dan atau terlalu lama, maka efek yang terjadi adalah paradokdosis. Paradokdosis adalah efek yang didapat berlawanan, sama dengan orang minum CTM tidak bisa tidur, minum kopi ngantuk, begitu. Jadi pada pengekopan yang berlebihan terjadi efek malah menimbulkan nyeri. Begitu? Monggo, Dr. Rani. Baik. Iya. Baik, terima kasih. Tadi saya sebutkan di adverse effect yang PowerPoint saya efek samping. Efek sampingnya memang bisa salah satunya nyeri semua di badan gitu. Mungkin itu kaitannya dengan dosis. Dosis itu kalau obat medis ya, kalau obat yang tepat tuh di dosis sekian sampai sekian. Kurang dari itu tidak bermanfaat, lebih dari itu membawa mudorot, efek samping. Nah, bekam juga sama, kita harus tidak boleh berlebihan gitu. Kalau berlebihan juga seperti yang disampaikan oleh Ustadz Wahyu Widada, hasilnya bukan malah baik, malah jelek gitu. Jadi secukupnya berapa? Secukupnya kalau di jurnal itu jaraknya minimal 2 minggu sampai sebulan gitu, bukan tiap hari. Itu ada yang dilakukan tiap hari itu malah efek sampingnya ada keluar burning ya, kebakaran kayak kebakar gitu. Di luar negeri itu blister ada, burning ada. Jadi burning yang lebih parah. Jadi seperti kebakaran yang masuk di yang burning ini mungkin karena juga kena kop yang akibat api itu. Kalau yang blister yang nggak pakai api juga bisa blister. Nah itu jadi harus takaran dosis gitu. Itu mungkin sekalian menjawab ada yang dibekam tapi tidak membaik gitu. Itu seperti halnya dulu ada yang pengobatan dengan madu tapi tidak membaik. Maka diobati lagi dengan madu. Diobati lagi dengan madu sampai ketemu dosis yang tepat gitu. Nah ini permainan dosis ini yang mungkin harus diperhatikan. Jadi mungkin masih butuh uluran tangan para peneliti. Dosis yang tepat itu sebenarnya berapa sih darah yang harus keluar,
Kalau titiknya sudah ada titik sunnah, tapi dosis harus diperhatikan, jarak waktu, durasi, dan lain-lain. Kalau hari tadi disebutkan oleh Ustadz, tadi ada sunnahnya pagi, kemudian di tengah bulan, dan lain-lain, itu mungkin juga harus diperhatikan. Jadi kelebihan tidak baik, kurang pun tidak membawa manfaat gitu. Jadi harus cari dosis yang tepat. Nah, dosis yang tepat itu mungkin sharing penelitian, case report, dan lain-lain itu sangat membantu. Makanya saya senang menulis karena tulisan saya yang sedikit itu mungkin bisa jadi dasar pijakan yang lain. Satu pasien membaik itu saya catat, saya bukukan, saya menulis gitu. Entah kepakainya kapan, tapi saya berusaha memberikan sumbangsih semampu saya gitu. Mungkin itu, Ustaz. Masya Allah, ini inspirasi untuk teman-teman sekalian. Setiap klien yang telah diterapi dan membaik perlu dicatat rekam mediknya dengan seksama agar mudah-mudahan nanti kalau memang ada ahli yang mau meriset itu bisa membantu menguak keajaiban dari bekam ini. Ini Masya Allah, jazakallahu khair kepada dua dokter yang telah menjawab pertanyaan Ibu Rimawati. Yang selanjutnya dari Bulukumba. Dari dari Bulukumba, dari Ummu Fatimah. Pertanyaan buat Dokter WW. Adakah titik bekam untuk kesuburan bagi perempuan, ejakulasi dini bagi pria? Monggo Pak D. Pertanyaan khos ini Pak D. Ini yang lain mendengarkan ya. Bismillah. Jadi selain belajar pada kedokteran langsung, saya juga belajar pengobatan Islam, dalam hal ini ruqyah syariah. Jadi penyebab penyakit itu tidak melulu dari faktor fisik, hormonal, seperti itu contohnya ya. Tetapi ada faktor aspek spiritual, aspek dari non medis. Jadi pengalaman, ini jadi saya cerita pengalaman deh. Pengalaman saya menangani pasien dengan keluhan-keluhan fungsi reproduksi, ejakulasi dini, impoten, belum punya anak dan sebagainya. Maka yang pertama harus diperbaiki dulu akidahnya. Adakah perilaku syirik? Kemudian yang kedua, apakah ada dosa yang belum diistighfari? Apakah ada maksiat yang belum dimintakan ampun? Apakah ada dosa kesalahan yang belum dimintakan maaf? Nah, dia harus introspeksi, mencari sendiri. Nah, setelah itu ketemu, maka itu diperbaiki. Nah, bisa jadi gangguan kesehatan itu adalah teguran dari Allah. Dan bisa jadi gangguan dari makhluk Allah, yaitu manusia yang hasad, jin yang hasad, atau dari makhluk jasad renik, misalnya kayak virus corona seperti ini. Kalau ditemukan memang ada gangguan dari makhluk Allah yang hasad, dalam hal ini jin yang hasad, maka perlu dibacakan ayat-ayat isi Al-Quran untuk mendakwai jin tersebut. Saya ulangi, untuk mendakwai jin tersebut. Misalnya begini kalimatnya. Wahai makhluknya Allah dari bangsa jin yang ada di rahim saudaraku ini. Saluran peranakannya, sehingga saudaraku ini mengalami gangguan ejakulasi dini, saudaraku ini mengalami gangguan kesuburan, sampai hari ini belum punya anak, jodohnya terganggu. Saya minta secara baik-baik, bertobatlah kepada Allah, karena tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Kemudian dilakukan pembekaman, utamakan titik-titik sunnah, lalu tambahannya titik fungsi reproduksi, yaitu di pinggul di belakang, kemudian di depan.
di antara pusar dan kemaluan. Ini tempatnya rahim. Tetapi yang paling penting adalah edukasi spiritual agar pasien tersebut memperbaiki dosa-dosa dan kesalahannya. Saya kira itu. Baik, terima kasih Dr. Wahyudi. Sebelum pertanyaan selanjutnya, kita perlu cek dulu audiens kita. Teman-teman sekalian, masih dalam posisi semangat? Suara sudah bisa di-on-kan lagi, Mas? Masih. Alhamdulillah, masih. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih semangat. Alhamdulillah masih. Kita lanjutkan lagi ya. Ini Masya Allah. Yang selanjutnya, pertanyaan ditujukan kepada Dr. Hani dari Elida. Beliau menanyakan bagaimana dengan pasien yang mengalami akibat nyeri osteoporosis. Dengan dibekam, apakah bisa memperbaiki fungsi pada bagian kaki yang kesulitan untuk ditekuk? Sebentar, Bu Hani, saya buka dulu. Oke. Baik, sebelum saya menjawab yang osteoporosis kaki tidak bisa ditekuk, mungkin saya komentar sedikit tentang bekam basah untuk infertilitas. Terapi ini sudah ada jurnal yang hadir, sudah bisa di-download. Ini tahun 2016 disebutkan bahwa hijamah bermanfaat untuk wanita infertil untuk mendapatkan kehamilan gitu. Terus kemudian butuh konfirmasi temuan lebih lanjut dari hasil ini pilot, jadi pertama kali terbit. Dan itu yang untuk nyeri pada osteoporosis. Nyeri osteoporosis tentu gangguannya ada di tulang. Kalau pada jurnal yang saya baca-baca sampai sekarang bertahun-tahun baca ini belum ketemu yang dihubungkan bekam dengan osteoporosis. Tapi kalau bekam dengan nyeri punggung bawah itu disebabkan banyak hal, salah satunya osteoporosis. Tapi kalau untuk nyeri punggung bawah secara umum, dia bermanfaat untuk menurunkan nyerinya. Jadi mungkin baru yang sepemahaman saya baru sampai tahap untuk menurunkan nyeri saja, tapi tidak sampai ke perbaikan di dalam tulang. Itu belum ada penelitian yang saya dapatkan gitu. Allahu a'lam, mungkin ke depan ada yang meneliti dan mendapatkannya, itu saya sampai sekarang saya belum menemukannya, tapi yang jelas kita yakini bahwa bekam ini sunnah, yang artinya akan membawa kebaikan untuk kita semua gitu. Mungkin itu, Ustaz. Baik. Monggo untuk pertanyaan yang osteoporosis tadi sudah cukup, Bu? Sampun, iya. Sampun, baik. Sebentar. Baik teman-teman, silakan kalau ada yang mau bertanya secara live, saya berikan kesempatan. Silakan mengajukan, nanti akan saya on-kan mic. Atau ini saya yang dijapri Ustadz ya, saya jawab satu-satu semampu saya ya. Oh boleh, kalau mau di rombongan dulu Bu. Daripada utang PR saya Ustadz. Yeah. Ini ada pertanyaan dari Kendari, bagaimana jika seandainya pasien mengalami keluhan nyeri tapi kondisi umum pasien lemah, apakah dapat dilakukan wet cupping terapi? Karena dalam konsep tradisional Chinese medicine terapi, apabila kondisi klin lemah, denyut nadi lemah, dan tekanan darah menurun dikenal dengan sindrom rumah dingin, itu tidak dianjurkan wet cupping terapi. Atau seperti apa pandangan dalam dunia medis? Apakah antara keluhan nyeri, keadaan umum, klin lemah, dan terapi bekam basah? Kalau dalam pandangan medis, kita selalu memperhatikan nyeri tidak sekedar keluhan biasa, tapi kita harus memperhatikan kondisi lain. Jadi kondisi pasien secara umum seperti kesadaran pasien, kemudian denyut nadi atau vital sign ya, denyut nadi, tensi, tekanan darah, temperatur dan lain-lain kita perhatikan. Kalau kondisinya lemah, itu kalau di dalam medis
kadang malah pasien dehidrasi dan lain-lain yang itu butuh hidrasi, butuh penambahan cairan, jadi diinfus dan lain-lain. Kalau kondisinya lemahnya karena kurang cairan, kita keluarkan cairan, tentu hasilnya tidak lebih baik gitu. Jadi kita tetap perhatikan kondisi umum pasien. Saran saya kalau pasiennya kondisinya denyut nadinya lemah, tekanan darah menurun, maka sebaiknya menurut saya dihindari dulu sampai kondisinya memungkinkan kita bisa membantu kondisi pasien. Untuk yang pertama, saya boleh lanjut Ustadz? Daripada bawa PR hutang nanti. Kemudian, boleh sekali lagi Bu. Iya. Ini banyak ini yang dipilih yang mana, minta maaf karena Ustadz membatasi sekali ya. Ini sudah mau jam 11 soalnya. Kemudian ini untuk efek bekam, apakah bersifat permanen dan dibutuhkan terapi berapa kali untuk terapi optimal? Jadi bekam itu bukan penangkal petir ya, yang saya bilang sekali dipasang bisa nangkal petir. di dalam medis pun sama. Jadi kalau batuk pilek diobati sembuh, apakah lantas tidak batuk pilek lagi? Ya boleh batuk pilek lagi, bisa terulang gitu. Nah bekam juga sama, dan saat waktu juga harus diulang. Makanya perlu pengulangan, cuman rutinitasnya itu yang perlu diperhatikan jaraknya. Kalau pasien saya ada yang nyeri semua badannya karena stroke, nggak bergerak, pasien kan cuma diem di kursi roda dan lain-lain. Saya sarankan bekam, habis bekam seger, enak. Minggu depannya itu ke saya minta, saya boleh nggak bekam lagi, saya minta. Ya setiap saya praktek tuh minta diberi di ACC ke bekam gitu. Saya bilang enggak Pak, jaraknya minimal 2 minggu. Nanti saya praktek lagi, datang lagi minta dibekam. Jadi saya tetap bertahan pada dosis dan takaran. Kalau kelebihan juga hasilnya enggak terlalu bagus gitu. Terus kemudian ini sudah ya, apakah permanen? Tidak gitu. Karena apa? Karena kita kuat-kuatan antara bekam sama zat toksik dalam tubuh. Sementara zat toksik tadi Ustadz Wahyu Widada sudah bilang kalau efeknya, Ustadz Zaidul Akbar juga bilang kalau dari makanan kulu washrobu itu ya, wala tusrifu, makan berlebihan juga akan numpuk lagi toksin lagi gitu. Jadi antara intake sama output sama harus balance antara masuk sama keluarnya gitu. Sementara kita nggak bekam lagi tapi kita masuki zat-zat yang jelek-jelek dalam tubuh, maka bisa lagi menjadi nyeri gitu. Jadi bukan karena bekamnya nggak efeknya bagus, tapi kita keseimbangan dalam tubuh harus kita perhatikan. Sudah cukup satu Ustadz. Ini minta maaf yang lain. PR-nya banyak ini. Langsung ngomong benernya ya. Kalau PR tulisan belum tentu paham. Gantian ada pertanyaan untuk Dr. WW. Ya. Biar paling tidak sebagian pertanyaan bisa terjawab di forum kali ini. Ada pertanyaan untuk mohon dari Yugi Purnama, dari murid beliau sendiri. Jadi murid beliau menanyakan di forum ini, biar semuanya juga sama-sama paham. Mohon izin bertanya kepada Pak D. Dr. WW, apa fenomena yang mendasari Pak D. WW yang mendasari melakukan penelitian tersebut sehingga tertarik untuk menuangkan ke dalam disertasi? Terima kasih. Pak D. WW, monggo. Pak D. WW. Pak Dewi monitor? Lagi ngopi, Pak Dik. Belum diklik. Ini sudah nih. Tadi saya berniat pura-pura lupa supaya enggak jawab. Masya Allah. Yang dimaksud penelitian yang kolesterol ya? Iya, betul. Iya. Alhamdulillah, saya dengan Mas Yugi ini juga pernah melakukan penelitian bersama bekam pada nyeri sepalgia. Saya belum laporan ke Dr. Hani ini pada bidangnya beliau. Bekam pada nyeri sepalgia. Alhamdulillah hasilnya luar biasa. Ini Mas Yugi ini waktu itu bimbingan saya. Lalu Mas Yugi langsung diuji oleh dekannya langsung sebagai mahasiswa pertama yang ujian dan mahasiswa pertama yang lulus duluan. Alhamdulillah hasilnya sangat baik.
Kemudian saya meneliti kolesterol ini karena saya lihat pada dasarnya masyarakat ini sedang menuju sakit, tampak sakit. Apa penyebabnya? Karena faktor makanan. Faktor makanan la tusrifu ini dilanggar. Jangan berlebih-lebihan dilanggar. Sehingga terjadi sindroma metabolik, dalam hal ini hiperkolesterol, hipertrigliserid, hiperweight. Maka ini tentu topik yang menarik. Saya melakukan penelitian, saya ambil saja kolesterol LDL. Saya harus kuliah khusus selama 1 tahun hanya untuk mempelajari kolesterol LDL karena tidak ngerti-ngerti. Alhamdulillah saya menemukan sesuatu yang luar biasa. Ternyata makrofag itu bisa memakan kolesterol. Makrofag itu. Dan makrofag bisa diinduksi, bisa distimulasi melalui bekam. Di samping dengan herbal dan keseimbangan pola hidup. Ternyata dengan bekam ini saya dapat beberapa materi dari Dr. Hani. Jadi kulit yang dibekam itu akan mengalami kerusakan di mid sel. Selnya mengalami kerusakan, itu direspon oleh tubuh dengan cara meningkatkan sel-sel imun. Karena dikiranya ini ada sesuatu yang berbahaya. Di mid sel atau sel rusak ini pada keratin oleh tubuh dikiranya ini berbahaya bagi tubuh, maka diproduksilah sel-sel imun dengan maksud untuk melokalisir, untuk mengatasi masalah penyebab kerusakan kulit. Padahal pada pasien ini kebetulan pasien hiperkolesterol tidak ada infeksi, yang ada kolesterol LDL yang jumlahnya berlebihan di dalam tubuh. Maka makrofag kemudian mencaploi. Bahasanya memang begitu, mencaploi. Memfagosit kolesterol LDL. Jadi kalau orang dibekam, ternyata kolesterolnya akan turun akibat dari pembekaman itu. Ini ada dua mekanisme. Yang pertama, secara mekanis, sedotan bekam itu mengeluarkan sampah metabolisme kolesterol. Saat itu juga, ya. Kemudian yang kedua, kolesterol bisa turun oleh karena efek inflamasi. Ini terjadi pada hari ke-7, pada minggu, setelah minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan mungkin bisa lebih lama lagi. Jadi ketika dibekam, yang pertama monosit meningkat, lalu berubah jadi makrofag. Nah, makrofag ini bisa berumur panjang. Kalau makrofag ini sehat terus, jumlahnya banyak terus, aktif terus, maka kolesterol akan terjaga. Dengan syarat gaya hidup, pola makan harus baik. Saya kira itu, Ustaz Hamid, Mas Yuki. Baik, jazakallahu khair. Masya Allah, tidak terasa jam kita sudah menunjukkan jam 11 siang. Ini kalau kita lanjutkan, kita nabrak waktu zuhur di Surabaya, tempat kita menyiarkan ini. Dan mungkin di Indonesia Timur sudah masuk waktunya zuhur. Namun saya kira Masya Allah, jazakallahu khair atas pemaparan ilmu yang disampaikan oleh dua dokter dari Jawa Timur. Untuk selanjutnya, kami mohon closing statement khususnya bagi kami para terapis bekam di Jawa Timur dan di Indonesia Raya pada umumnya, dari kedua dokter untuk mengakhiri proses diskusi dan pemaparan seminar ini. Dimulai dari, kalau tadi pemaparan utama diawali dari Bu Dr. Hani, sekarang closing statement-nya diawali dari Jember dahulu. Monggo, Pak Dr. W.
Mestinya dokter Ani dulu karena beliau lulus duluan. Tapi usia Pak WW dulu. Ya, Ya pura-pura lebih bolehlah. tua. Harus sami'na wa ata'na. Ya, mungkin saya tentang bekam ya. Bekam ini sunnah Rasul, dan Rasulullah memuji bekam, bahwa apa yang dikatakan Rasulullah itu ila wahyu yuha, bahwa itu dari wahyu semata dan Allah yang maha mengetahui hakikat manusia, maka kita tidak meragukan lagi bekam. Meskipun sampai sekarang mekanismenya masih belum jelas sepenuhnya, tapi berbekal dari hadis Rasulullah aja sudah cukup buat kita untuk melangkah. Tapi prosedur bekam ini meskipun mudah, murah, bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, siapa saja ini yang harus dengan training yang betul, itu harus diperhatikan kondisi-kondisi tertentu yang seperti yang saya sampaikan. Anemi meskipun bisa bekam bisa menurunkan vertigo, tapi kalau vertigonya karena anemi di bekam pasien lebih parah. Itu saya temui ada 2 pasien yang datang ke saya keluarnya vertigo, datang ke bekam tapi tambah parah. Terus saya hanya lihat mata ini, matanya ada anemi enggak, kemudian saya lihat ada anemi, saya cekkan lab, ternyata memang HB-nya turun. Jadi kalau HB-nya turun di bekam mungkin ya menjadi lebih parah. Jadi tidak serta-merta kalau kita melihat ada keluhan kemudian dibekam kita berharap sembuh, tapi harus cari kira-kira penyebabnya apa. Nah itu yang mungkin kita perlu belajar terus, mau baca berkali-kali juga nggak selesai-selesai ya. Mungkin Ustadz Wahyu Widada tahu yang setiap hari bergelut dengan kertas dan buku. Saya menyiapkan materi ini pun saya baca banyak, ratusan jurnal ada saya baca sekilas-sekilas gitu, tapi tetap nggak selesai karena memang Allah ilmunya maha luas gitu ya. Itu mungkin itu jadi dilakukan karena insya Allah ada hal yang baik, pasti ada hal yang baik di dalamnya, tapi harus tetap berilmu bagaimana cara menorehnya, bagaimana cara sterilisasi sehingga efek samping yang kemungkinan muncul itu bisa kita minimalisir. Jadi kayak tadi yang badannya malah capek semua, itu pun pernah saya alami saat bekam. Karena saya merasa nyaman, saya pengen dibekam di banyak titik. Selesainya saya, itu permintaan saya. Dan mungkin kalau saya dokter yang bekam, ikut aja, nggak berani nyetop. Jadi akhirnya saya kecapean, capek pos bekam itu memang nyata dan fakta gitu ada. Terus kemudian untuk menambah sedikit yang disampaikan Ustadz Wahyu Widada ya, tadi pasien penelitiannya bagus ya, menurunkan LDL itu di luar negeri banyak diteliti memang menurunkan LDL, tapi belum sampai mekanisme. Nah Pak Widada ini yang menemukan mekanismenya. Alhamdulillah sudah ketemu. Kalau di sisi lain kolesterol itu kan ada HDL, LDL, kolesterol dan TG ya. HDL itu yang baik, yang 3 lainnya jelek. Kalau di pasien saya dulu sering menemukan di klinik ya, pasien yang nyeri semua dengan obat-obatan terus menerus, saya takut efek samping lambung, maka saya kirim ke bekam. Ternyata saya menemukan temuan yang tidak sengaja ya, itu TG-nya ikut turun, ikut membaik, kolesterol ikut membaik gitu. Maka saya semakin belajar lagi sehingga tahu bahwa efeknya bekam tidak hanya untuk nyeri, tapi bisa untuk jerawat, bisa untuk mastitis ya, mastitis, nyeri payudara dan lain-lain gitu. Nah, saya belajar semakin saya tahu bahwa memang efeknya banyak, dan terakhir saya mengetahui bahwa stimulasi lokal di kulit itu efeknya sistemik gitu, efeknya sistemik. Nah, sistemik yang bagaimana? Tentu Allah yang maha tahu, semuanya itu banyak yang bekerja mengatur diri sendiri. Mungkin dengan bekam itu balance-nya baik gitu. Kalau kita dosis kelebihan ya, satu kelebihan itu hasilnya jelek, nah ini mungkin bisa mengatur balance sehingga terjadi homeostasis tubuh. Itu yang PR besar, tapi kita sudah meyakini bahwa bersyukur menjadi muslim ya, sudah diberi jalan terang, maunya kemana itu sudah ada pakem, kita tinggal jalan aja gitu. Jadi mungkin itu yang
closingnya ya. Closingnya panjang amat. Mungkin kalau dikasih waktu 2 jam pun saya nggak selesai bicara. Closingnya lebih panjang dari Pemaparannya. Masya Allah. Nggak ada Jadi, selesainya. Baik, terima kasih Ustadz. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Dokter. Jadi dari beliau yang penting ada dari perintah Allah dan Rasulnya, jalani saja, insya Allah ada kebaikan. Selanjutnya closing statement dari Dr. Wahyudi Widada, dipersilakan. Oke. Terima kasih. Jadi itu ada kata yang menarik dari Dr. Ani. Efeknya, jejasnya lokal ya, traumanya lokal, tetapi efeknya sistemik. Kalimat ini sederhana tapi luar biasa. Bekamnya ini kan titiknya lokal itu aja, mungkin 7 titik, tapi efeknya sistemik. Begitu menurut Dr. Ani, ini dokter, ustadzah. Saya ingin memberikan close statement. Kalimat saya ini sering saya ulang-ulang. Pada bekam, utamakan edukasi spiritual. Jangan hanya bekam keterampilan. Saya ulangi, pada pembekaman, utamakan edukasi spiritual. Jangan hanya bekam keterampilan. Maksudnya, orang yang dibekam harus kita berikan dakwah, syiar tentang perbaikan akidah, ibadah, dan akhlak. Jangan hanya pokoknya memenuhi SOP. Eman sekali kalau begitu. Dan saya lihat, saya amati, dan ini salah satu penelitian dari Ibu Aminah, istrinya Ustadz Katur. Orang yang dibekam ternyata menunjukkan kecenderungan ibadahnya membaik. Orang yang dibekam, baik pembekamnya maupun pasiennya, ibadahnya membaik. Begitu. Terima kasih. Semoga dari kami berdua ini cukup memberikan kehausan ilmu tentang bekam. Moga-moga dengan adanya tiga dokter yang dari UNER ini, yang hari ini 2 orang, ini bisa menjadikan dakwah Tibun Nabawi di Jawa Timur khususnya bisa semakin bagus, semakin gencar, dan harapan kami kelak nanti kami harus punya Akademi Pengobatan Islam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih kepada 2 dokter dari Jawa Timur yang telah memberikan ilmu untuk kami semuanya, seluruh Indonesia. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semuanya, ilmu yang barokah untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau berdua bisa menjadi pijakan kita untuk semakin yakin wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha, bahwa apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah bukan dari hawa nafsu Nabi, namun adalah dari wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semakin yakin memantapkan diri kita untuk menghidupkan bekam sunnah, menghidupkan bekam tentunya bersama PBI kita untuk mendakwakan bekam ini, mewujudkan Indonesia sehat dengan bekam, insya Allah. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan kepada Master Seremonial untuk melanjutkan acaranya. Kepada Pak Guguk, kami persilahkan. Sekalian, kami selaku panitia menyampaikan banyak terima kasih pada Ketua PPI Pusat, Ustadz Dr. Zaidul Akbar, kepada dua narasumber